الله وعلى آله وأصحابه ومواله صلاة وسلاما دائمين متلازمين على حبيبنا وشفيعنا ودخرنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه إلى الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. Yang saya hormati, saya muliakan guru saya beliau ini sebetulnya, jadi harusnya beliau yang teruskan tadi. Kiai Al-Fadil Dr. Adnan MAG, beliau kalau dilihat silsilah masih ada nyambung ke Sunan Gunung Jati Cirebon. Masya Allah. Jadi sebetulnya saya tidak patut berdiri di sini, cuman karena atas perintah insya Allah. Bismillah. Yang saya hormati pemerintah setempat, yang saya hormati tokoh agama, tokoh masyarakat, bapak-bapak haji, ibu-ibu hajah, wabil khusus keluarga yang berduka, keluarga dari almarhumah Ibu Hajah Titir Laya yang 3 hari lalu telah meninggalkan kita. Marilah kita sama-sama memanjatkan puja puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena berkat kasih sayang Allah, Allah masih mempertemukan kita di tempat yang mulia ini. Tadi sudah beliau jelaskan panjang lebar tentang fadilah silaturahim. Karena rahmat Allah, Allah masih selamatkan kita dari banjir. Sampai di sini banjir, ya? Karena rahmat Allah, Allah masih memberikan kita usia hingga di pekan kedua 1446 Hijriah. Jadi Bapak Ibu, sekarang kita sudah 1446 Hijriah. Tahun Hijriah itu diawali daripada bulan Al-Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, dan seterusnya. Saya yakin Bapak Haji Buaya sudah hafal semua. Dan ini kita perlu sosialisasikan, kita perlu juga ajarkan kepada anak-anak kita bahwa orang ada Al-Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, hingga kepada Dzulhijjah. Karena orang anak-anak sekarang ini lebih kepada suka zodiak, Leo, Sagittarius, Capricorn, ya toh? Ada masih. Apalagi zaman AI sekarang, Artificial Intelligence, artinya AI ya. Anak-anak kita begitu mudah mengakses informasi. Salawat dan salam semoga tercurah ke atas junjungan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga, para sahabat, para tabi'in, tabi'in, insyaallah rahmat dan syafaat beliau sampai kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Tepat sekali Bapak Ibu memilih beliau sebagai pemimpin rombongan haji, rombongan 02 2019. Berarti baru 5 tahun lalu ya. Dan itu masih terasa dan suka ingin pulang. Iya, Masya Allah. Dan itu memang doa Nabi Ibrahim, waj'al af'idatan minan nas tahwi ilaihi, dan jadikan hati-hati manusia itu cenderung ingin bisa. Tadi baru saja saya berbincang dengan ketua rombongan Pak Haji Sabara, kan nunggu mota yang tak tinggal, yang sakit rombongan dia. Sekarang sudah di Makassar. Nah, tadi itu negosiasi antara maskapai dengan
penyelenggara haji. Beliau bilang sebetulnya kalau di rombongan haji itu heli polelet mola, tolong bantu, tolong ini saudara kita. Itu kata beliau langsung tak kumpul berapa rupiah juta begitu. Cuman beliau maunya ada tanggung jawab dari maskapai ataupun penyelenggara haji, karena ini kan masih satu rangkaian. Nah setelah nego-nego, insya Allah beliau akan diberangkatkan besok ke sini. Ya. Dan itu perjalanan tersendiri barangkali. Dan saya yakin ibu haji, ibu haja, bapak haji punya perjalanan spiritual sendiri. Alhamdulillah saya 2002, hajinya 2002 Ustaz. Kapan? Saya sementara jalan-jalan ada namanya takroni di sana. Takroni, ada orang yang haji agak kita berlaku kita. Ipilon lalayawati ya. Astagfirullah, kenapa ini? Diludahi saya Ustaz, diludahi sama takfir. Artinya takfir itu memang orang di sana memang peminta-minta ke semua. Nah itu saya nggak tahu. Nah itu artinya salah satu ya perjalanan spiritual. Dan saya yakin bapak haji, ibu-ibu haji punya perjalanan spiritual. Dan begitulah kata orang gambaran nanti yaumil qiyamah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum kita membahas tentang kematian, marilah kita merenungi tentang usia kita. Yang tadi saya sampaikan bahwa sekarang kita sudah memasuki bulan Muharram, dan alhamdulillah sekarang kita memasuki 10 Muharram, Masya Allah, hari Asyura. Ada Bapak Ibu yang sementara puasa barangkali, ada barangkali dari kemarin, alhamdulillah. Karena Saumu Asyura yukaffiru as-sanah al-madiyah. Sesungguhnya puasa Asyura itu akan menghapuskan dosa kita yang tahun-tahun yang lalu. Ya, jadi alhamdulillah hari ini ada jamaah yang puasa, dan alhamdulillah mudah-mudahan ini akan menghapus dosa kita yang tahun yang lalu, bahkan tahun yang akan datang dalam prestasi. Kalau kita merenungi tentang usia, Ustaz, katakanlah kita ambil usia 40 tahun. 40 tahun standar kematangan seseorang, ya. Kematangan dari segala sisi, kematangan emosional, kematangan berpikir. Bahkan Rasulullah diangkat menjadi Rasul itu pada umur 40 tahun. Ketika kita berumur 40 tahun, ada pepatah Inggris, life begin at 40, ya. Hidup itu start, berawal dari umur 40 tahun. Artinya saya tanya, kenapa? Ketika 40 tahun itu dia sudah taat, ketaatannya meningkat, ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, infak sedekahnya banyak, silaturahminya selesai sama setiap hari, insya Allah itu pertanda akan husnul khotimah. Namun ada yang 40 tahun masih suka bermaksiat, masih suka judi online. Judi online sekarang ini ada judul, tidak ada pinjaman online, tidak ada beli judi online. Nah, sekarang ini serba online. Naudzubillah. Semoga di umur 40 tahun itu kita sudah matang. Saya kasih rasionalisasi umur 40 tahun. Dalam satu hari 24 jam, secara kesehatan kita tidur itu 8 jam kurang lebih. Itu secara kesehatan. Kali ada ibu dokter di sini, itu katanya 8 jam itu sudah sehat. Bahkan ada yang kurang dari situ, dan itu sehat. Apalagi yang tamu tulurnya barangkali lebih dari situ 10 jam, sampai 5 jam 12 tunggu malam-malam. Kalau 40 tahun, umur 40 tahun kita potong dengan tidur 8 jam per hari, itu berarti berkurang sepertiga, berarti sekitar 13 tahun tidur. Butuh dulu selama 13 tahun. 40 kurang 13 berapa itu? 27. Oke, sebagai seorang pegawai negeri, sebagai pekerja yang mencari nafkah untuk orang tua, 8 jam juga standar kerja, ya. Kita hitung 8 jam standar kerja.
berarti 8 jam kita bekerja, 8 jam per hari, ya, 8 jam per hari. Kalau kita kali 40 tahun itu sama 13 tahun. Jadi selama 13 tahun kita bekerja, berarti 27 kurang 13 tahun, 27 kurang 13 berapa? Oh, berarti masih ya 14 ya. Saya kira mah error kemarin. Alhamdulillah 14 tahun. Usia manusia dalam fase hidup manusia ada daurul tufulah, ya, daurul rojula, ada fase kanak-kanak, ada fase remaja, ada namanya mumayyiz, ada disebut dengan masa balik. Masa balik, ya, balik artinya dia sudah mumayyiz, sudah bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Biasa bagi remaja laki-laki ditandai dengan mimpi, dengan kalau untuk perempuan biasanya ditandai dengan haid. Tapi sekarang SD pun katanya cuma haid. Ya, itu mungkin faktor makanan saja, faktor makanan. Jadi hati-hati anak-anak kita, jangan suruh makan yang berwarna ini. Itu sangat berbahaya bagi kesehatan. Oke, kita kurang 8 jam kita bekerja, berarti bolong 14. Umur mumayyiz katakanlah kita pukul rata misalnya 10 tahun. 10 tahun. Artinya 10 tahun itu kan sudah balik, sudah mumayyiz, yang sudah membedakan baik dan buruk, sudah mempertanggungjawabkan dosanya bagi remaja anak-anak kita. Jadi dia sudah mukallaf, ya, sudah dibebani oleh hukum. Kalau dia bermaksiat, kalau dia tidak melaksanakan wajib, berarti dosa. Berarti kalau kita kurang 10, berarti bolong 4 tahun. 4 tahun. 4 tahun. Bayangkan orang umur 40 tahun, cuma 4 tahun yang bisa digunakan ya quality time, atau orang bilang sekarang apa? Me time, ya. Ibu-ibu sekarang namanya me time, ya, bahasa keren itu me time, ya kan, ya, bukan me, tapi memang itu me time, ya begitu ya, bahasa keren orang-orang emak-emak sekarang ya. Yang kincong glowing itu kata me time, apalagi yang di TikTok. 4 tahun. Nah, 4 tahun ini apakah sudah maksimal ibadah kita? Ya? 4 tahun kalau kita sholat dalam sehari, sholat misalnya berapa? Dalam satu sholat 5 menit, ya, paling sedikit 5 menit. Mari kita kadang-kadang dia buat ya Allah, lapatong salam beli HP. ini tantangan tuh orang sekarang, ya. Jadi salam langsung HP. Apalagi tinggal tadi nyunyut. Nah, itulah zaman kita memang, ya, zaman kita sekarang sudah. Maka 4 tahun ini apakah berkualitas? Ya, ibadah kita kepada Allah yang tadi telah disampaikan oleh beliau, silaturahim. Rasulullah bersabda, man aroda ayyub satalahu birrizqihi wa ayyun sa'alahu fi adarihi falyasir rahimah. Barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaklah dia menyambung tali silaturahim. Dilapangkan rezeki. Dia sekarang penuh modus itu kan, alhamdulillah sudah rezeki. Tadi kata Pak Haji tadi, kemanapun kadang sampai ke Luke, berarti naik tali sama-sama. Masya Allah. Oh, barangkali yang waktu itu pas sholat di peri itu ya, saya sempat lihat ya. Oh, Masya Allah, luar biasa. Jadi dengan silaturahim semakin jauh, insya Allah semakin banyak pahala. Jadi toperi jangan kita sampai toperi baku harusnya berzikir. Nah, yang kedua, ayyun sa'alahu fi atani, ingin dipanjangkan umurnya. Dipanjangkan umurnya itu termasuk seperti halnya ibu hajah, Fitri Laya, kita sebut-sebut kebaikannya, itu kan panjang umur. Maka dari itu marilah kita memperbanyak kebaikan-kebaikan.
baik itu kepada tetangga, kepada saudara kita, apalagi sesama jemaah, saling mengingatkan. Tadi kata ketua rombongan Pak Haji Saburat, sebetulnya dari jamaah itu cepat sekali, saya tinggal bilang ini tolong dibantu orang pejamaah, sudah terkumpul. Cuma beliau ingin memperlihatkan bahwasanya dari maskapai itu terbang. Nah seperti inilah, semoga silaturahim dan ukhuwah ini tetap terjaga dan insya Allah sehidup sesurga seperti yang ada. Ya, kita saling mendoakan. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, dan berilah peringatan karena memberi peringatan itu adalah bermanfaat bagi kaum mukmin. Jamaah takziah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita perlu mengucapkan belasungkawa kepada saudara-saudara kita yang khususnya misalnya yang sekarang terkena musibah banjir bandang, ada yang longsor di Tulabolo, di Kapgor belum kering, di sebagian kota juga belum kering. Ini semua adalah musibah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam Islam kita ditekankan dua. Yang pertama, as-sabru indal musibah, sabar ketika musibah, wasyukru indan ni'am, dan bersyukur terhadap nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa itu musibah? Ada beberapa terminologi. Musibah adalah sesuatu yang tidak baik yang terjadi kepada